Bapak Ibu, para saudari dan saudara yang terkasih, ada beberapa gagasan yang menarik dari bacaan Injil Yohanes yang sore hari ini dapat kita renungkan bersama. Salah satunya ada orang yang bertanya mengapa terkait dengan bacaan Injil hari ini, terkait dengan kisah Injil hari ini, ada yang bertanya mengapa yang kedapatan zina hanya seorang perempuan, mana pasangan berzinahnya. Lalu ada yang kemudian berpikir mungkin perzinahannya dilakukan sendiri dan lain sebagainya. Tetapi okelah, kita tidak akan membahas topik itu di tempat ini. Kita lain tempat saja nanti kita membahasnya. Tetapi saya mau menyampaikan berbagi satu permenungan saja Bapak Ibu para saudari dan saudara terkait dengan gagasan yang terjadi ketika Tuhan Yesus berada dalam bait suci, lalu ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi ke sana. Maka kita mulai dengan merenungkan mengingat satu hal saja Bapak Ibu, pertanyaan dasar para saudari-saudara. Kalau kita berada di rumah Tuhan, kalau kita berada dalam gereja, kira-kira apa alasannya? Kalau kita ke gereja, alasannya menopo Bapak Ibu, saudari-saudara? Kalau kita ke gereja, mengapa kita ke gereja? Alasannya apa? 1, kerja bakti. 2, ada yang lain lagi enggak selain kerja bakti? Tugas kur. Nah, betul. Kalau tidak tugas kur, tidak ke gereja gitu ya. Apalagi selain tugas kur, tata laksana, parkir, prodiakon, mesdinar, pokoknya menyang gereja yen pas jatah tugas. Enggak apa-apa sih. Yang lain lagi ada enggak Bapak Ibu? Mengapa kita ke gereja? Sanesipun wonten pangandikan sanes Bapak Ibu. Ada yang punya jawaban suci mau ketemu dengan Tuhan? Mungkin ada ya yang punya jawaban suci, pengen ketemu dengan Tuhan. Jawabannya macam-macam Bapak Ibu, pengen ketemu kancane, pengen ketemu yangi, pengen ngisi waktu tinimbang nganggur nang omah dan macam-macam dan sah-sah saja Bapak Ibu. Kalau kita ditanya ngopo kowe menyang gereja, ada banyak alasannya. Tetapi satu hal Bapak Ibu para saudari-saudara yang menarik, yang tentu ada terbersit juga dalam kepala kita adalah apa yang kita lakukan di gereja. Nah, salah satunya yang tidak boleh ketinggalan, meskipun ada alasan macam-macam, tetapi satu yang esensial, satu yang paling hakiki, satu yang paling pokok adalah entah terdesak ataupun enggak terdesak, kepepet atau enggak kepepet, kalau kita ke gereja, pasti urusan pertama adalah doa. Enggak ada yang lain kecuali itu. Anda yang kepepet, kita yang terpaksa datang ke gereja karena tugas sama. Kalau sudah tersesat datang ke gereja atau ya sudah terlanjur sampai ke gereja, maka entek-enteknya kita juga sembahyang. Nah, Bapak Ibu para saudari-saudara, itu kontras dengan bacaan Injil hari ini. Mengapa? Karena rumah Tuhan, gereja kalau dalam bahasa kita sekarang, atau tempat ibadah, rupa-rupanya dalam bacaan Injil tadi menjadi tempat membuli orang, menelanjangi orang. Yang salah tidak mendapat pengampunan, tetapi malah dipermalukan lebih publik lagi. Maka itu hal-hal yang rupa-rupanya perlu menjadi refleksi bagi kita masing-masing. Muga-muga sebagai warga Pasamuan, kalau kita ke gereja, kita tidak mau mempermalukan orang, tidak mau membesarkan aib orang, tetapi mau menemukan pengampunan, dan salah satunya dalam doa. Nah, Bapak Ibu para saudari-saudara, sore hari ini saya mau bicara tentang doa. Karena dalam rumah Tuhan, salah satu yang kita lakukan pasti sembahyang. Nah, sekarang pertanyaan kedua Bapak Ibu, apa itu doa? Siapa yang tahu apa itu doa? Doa adalah bicara dengan Tuhan. Ya, betul sih, bicara dengan Tuhan, enggak salah. Tetapi rasa-rasanya kita juga perlu berkembang para saudari dan saudara. Doa tidak hanya sekedar bicara dengan Tuhan. Kalau kita ditanya, apakah Anda pernah bicara dengan Tuhan? Meskipun kita semua tahu berdoa itu berbicara dengan Tuhan, kalau kita ditanya, pernahkah kita betul-betul bicara dengan Tuhan? Jawabannya pasti akan lebih banyak yang ragu-ragu. Pernah bicara dengan Tuhan? Enggak. Tuhan pernah jawab doamu? Enggak tahu. Suara Tuhan seperti apa? Enggak tahu. Jadi mungkin kita juga akan mengatakan, benarkah kita bicara dengan Tuhan? Rasa-rasanya perlu berpikir sekian kali lagi.
Nah, Bapak Ibu para saudari-saudara, kalau kita membuka beberapa tradisi doa dalam gereja Katolik, rupa-rupanya pengertian doa itu ada dua sekurang-kurangnya. Yang pertama, doa adalah menyatakan iman kita akan Tuhan. Maka pertama-tama doa, Bapak Ibu para saudari-saudara, kalau menurut tradisi gereja Katolik, kalau kita sembahyang, artinya kita menyatakan pengakuan kita terhadap Tuhan. Sembahyang itu bicara dengan Dia yang tidak kelihatan. Berarti kalau kita berdoa, artinya kita itu mengakui kita sedang omong, kita sedang bercengkerama dengan Dia yang tidak manusia. Kalau kita dengan manusia itu namanya tidak doa, tetapi ngobrol biasa. Apa itu ngobrol? Omongan dengan sesama, itu ngobrol. Apa itu bicara? Bicara dengan orang yang kelihatan, dengan sosok yang kelihatan. Tetapi kalau kita mengatakan aku lagi sembahyang, Bapak Ibu para saudari-saudara, dalam tradisi Katolik artinya saya sedang berdoa dengan Dia yang tidak kelihatan. Saya sedang berbicara dengan Dia yang tidak betul-betul aku kenal. Aku sedang berbicara dengan Dia yang tidak akan membalas dan menyela perkataanku terhadapnya. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, adalah hebat bagi orang yang mau berdoa. Mengapa? Karena gagasannya sekali lagi orang yang sembahyang artinya belajar bicara dengan Dia yang tidak kelihatan. Bicara dengan Dia yang tidak akan membalas perkataan kita. Bicara dengan Dia yang tidak kelihatan. Itu sembahyang. Maka dengan demikian Bapak Ibu para saudari-saudara, adalah keliru kalau kita sudah tahu sembahyang itu artinya bicara dengan yang tidak kelihatan, lalu kita bercita-cita muga-muga Gusti paring pangandikan. Semoga setelah saya bicara lalu Tuhan akan membalas kata-kata saya. Maka saat itu kita turun lagi dari orang beriman menjadi tidak beriman. Karena kalau kita mengatakan muga-muga Tuhan menjawab perkataan saya, menjawab doa-doa saya dengan kata-kata lisan, maka saat itu kita kehilangan iman. Maka menarik Bapak Ibu, dalam tradisi gereja Katolik sekali lagi sembahyang itu artinya yakin aku lagi omongan karo sing ora katon. Saya sedang bicara dengan yang tidak kelihatan, yang tidak akan membalas kata-kata saya dengan kata-kata yang saya pahami. Dengan berdoa, saya setelah ini akan menerima yang tidak saya pahami. Maka itu doa. Maka semoga tidak ada lagi yang bercita-cita, semoga setelah saya omong kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab dengan kata-kata yang saya kenal. Ingat para saudari-saudara, gagasannya kalau nanti kita setelah sembahyang, ada suara yang kita kenal menjawab doa saya, maka hati-hati, bisa jadi itu suara bukan Tuhan. Suara bapak kita, ibu kita, atau tetangga kita, gitu ya. Maka gagasannya itu. Maka kalau kita ingin berbicara dan diwangsuli Bapak Ibu, jangan bicara dengan Tuhan, bicara dengan orang, maka nanti akan diwangsuli. Tetapi kalau bicara dengan Tuhan, jangan menunggu wangsulan, tidak akan ada wangsulan. Kalau ada yang wangsulan berarti bukan Tuhan, gitu ya. Maka bagi Anda yang punya pengalaman, aku sembahyang kok langsung ngono sing semaur, itu hati-hati, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi doa itu menyatakan iman, berbicara pada Dia yang tidak kelihatan dan tidak akan membalas kata-kata saya dengan kata-kata yang saya pahami. Itu satu, arti doa yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu para saudari-saudara, doa dalam tradisi gereja Katolik artinya mengangkat seluruh hati, pikiran dan perasaan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu para saudari-saudara, sembahyang itu rupa-rupanya sepele dengan demikian. Karena mengangkat itu artinya menghaturkan segala yang saya pikirkan, yang saya rasakan kepada Tuhan. Maka kalau begitu, sebetulnya tidak ada orang yang boleh beralasan kalau diminta mimpin doa, aku raiso sembahyang. Nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau ada orang mengatakan didhawuhi sembahyang, ayo Bu sembahyang, ayo Pak sembahyang, ayo Mas sembahyang, terus doa alasan, aku raiso sembahyang, ratau sembahyang. Berarti ketika kita mengatakan itu, saat itu Anda mengatakan, aku ra duwe pikiran, aku ra duwe hati, gitu loh Bapak Ibu. Saya tidak punya hati, tidak punya budi, tidak punya pikiran.
Karena gagasan dasar doa itu adalah membawa apa yang berkecamuk dalam hati, budi, pikiran saya kepada Tuhan. Jadi doa itu cuma wadul apa yang dirasakan. Maka kalau kita didhawuhi sembahyang, ayo sembahyang, jawabane aku raiso, berarti sekali lagi saat itu kita sedang mengatakan, mengakui, dan saat itu kita sedang berdosa sebetulnya. Karena kita sudah diberi pikiran, diberi hati, diberi nurani, tapi wangsulane aku raiso sembahyang. Tegese aku randuwe akal, randuwe pikiran, randuwe hati. Gitu tuh Bapak Ibu. Maka gampangnya Bapak Ibu besok lagi kalau sembahyang, wis ora sah kudu maos puji syukur. Wong ya wis aran maos puji syukur to. Aku wis rasa maos madhe bakti. Ya janjane wis awis-awis maos madhe bakti. Tetapi toh tanpa membaca itu pun kita bisa sembahyang. Maka kalau ada yang sakit sembahyangnya gampang saja, Gusti wetengku lara, selesai. Itu artinya mempersembahkan kepada Tuhan hati, perasaan, pikiran saya. Gusti dino iki aku apalah, gitu saja. Itu doa Bapak Ibu. Maka semoga setelah ini tidak ada lagi orang yang beralasan ora iso sembahyang. Lah, tapi kalau misalnya Romo nek aku didhawuhi sembahyang membuka acara piye, padahal acaranya pertemuan dinas, ke aku ra iso sembahyang spontan. Ya sembahyang mawon sing jenengan rasake. Lah sing tak rasake iki kepeksa mergo kon mimpin sembahyang, sing disembahyang apa? Ya kepeksane jenengan. Terus sembayange, Gusti kula niki kepeksa didhawuhi mimpin sembahyang acara pambuka acara dinas. Pun ngaten mawon, cukup. Itu sembahyang Bapak Ibu karena mengatakan yang saya bawa. Ya saya harap tidak begitu sembahyangnya, tapi itu pun oke, gitu loh. Jadi doa itu arti yang kedua, membawa apa yang menjadi warna pikiran, hati, perasaan saya dihaturkan kepada Tuhan. Maka tidak harus dengan kata-kata yang ndaki-ndaki. Maka dalam perikopa kitab suci kita mendengar doa itu jangan banyaknya kata-kata, tetapi apa yang ada di rasa, pikiran, dan hati kita. Maka semoga setelah ini tidak ada lagi orang yang nopo malih panjenengan saben setu minggu lah tindak gereja, mestine kan sudah kerap mendengar rumusan doa. Maka semoga setelah ini setiap orang kalau didhawuhi ayo mimpin sembahyang, semangat karena tahu apa yang harus dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, itu yang disampaikan. Dua arti doa Bapak Ibu para saudari-saudara. Yang pertama, doa itu berbicara, mengakui dia yang tidak kelihatan, yang saya bisa bicara tetapi tidak akan membalas perkataan saya dengan kata-kata yang saya pahami. Maka selanjutnya jangan pernah menunggu jawaban Tuhan. Atau kalau kita mengatakan Tuhan menjawab doa saya dengan kata-kata yang saya pahami, hati-hati, bisa jadi itu bukan Tuhan. Lalu yang kedua, doa itu mengangkat rasa perasaan yang ada di pikiran, hati, nurani kita. Maka semoga tidak ada lagi yang mulai sekarang akan beralasan aku raiso mimpin sembahyang, aku raiso sembahyang. Semua bisa berdoa asalkan masih punya pikiran, akal, hati, dan budi. Kecuali ada gangguan hati, ada gangguan pikiran, akalnya agak korslet dan macam-macam, mungkin itu nggak bisa sembahyang. Itu dua arti doa. Bapak Ibu para saudari-saudara, kita ke gereja salah satunya untuk berdoa, tidak untuk membuli orang atau mempermalukan orang. Itu doa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu para saudari-saudara, ada beberapa bentuk doa dalam tradisi gereja Katolik. Yang pertama, para saudari-saudara, setiap kali kita ke gereja, doa yang selalu kita daraskan, yang kita lakukan adalah yang pertama, puji syukur. Apa itu puji syukur? Ekaristi. Saben menyang gereja Bapak Ibu, mau tidak mau pasti yang kita lakukan sembahyang wajibnya adalah Ekaristi. Sangat umum Bapak Ibu. Tidak saya rasa agak janggal. Saya mau sembahyang apa itu namanya novena, lalu merloke harus datang ke gereja. Itu kan agak enggak biasa. Saya mau berdoa rosario lalu merloke kudu menyang gereja, itu kan agak enggak masuk akal. Ya bisa, tetapi tidak selalu biasa seperti itu. Tetapi kita ke gereja pasti pertama-tama misa Ekaristi. Maka doa pertama Bapak Ibu para saudari-saudara, ada dua bentuk doa. Doa pokok yang pertama itu adalah Ekaristi. Apa itu Ekaristi? Kita bersyukur kepada Tuhan.
Nah, kadangkala kita keplesetnya adalah Bapak Ibu, aku lagi loro, kalau saya sedang sakit, kalau saya sedang punya persoalan, mosok saya harus bersyukur kepada Tuhan. Lalu apa yang harus saya syukuri? Syukur atas penyakit, syukur atas bencana, apakah begitu? Rupa-rupanya tidak demikian, Bapak Ibu para saudari-saudara. Kalau kita berekaristi, apa yang kita syukuri? Yang kita syukuri cuma satu, untung ada Tuhan. Maka kalau kita berekaristi itu, matur nuwun Gusti panjenengan tasih, nresnani saya. Itu saja. Jadi ekaristi itu tidak bersyukur karena saya dapat rezeki lalu nembe ekaristi. Oh enggak, Bapak Ibu, enggak. Saya dapat jodoh lalu baru ekaristi. Saya dapat nasib baik baru ekaristi. Saya panjang usia baru ekaristi. Enggak demikian. Dalam tradisi Gereja Katolik, doa pokok yang pertama adalah puji syukur ekaristi. Dan yang kita syukuri pertama-tama ada Tuhan yang menyelenggarakan hidup saya. Maka itu yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Pertama-tama saya berdoa ekaristi. Bukan memuji Tuhan bukan karena saya sudah dapat sesuatu, tetapi karena Tuhan ada. Karena saya yakin Tuhan menyelenggarakan hidup saya. Sorry Bapak Ibu para saudari-saudara, ini gagasannya hanya untuk orang yang beriman. Kalau kita yang tidak beriman pasti tidak akan percaya pada Tuhan. Maka gagasan yang saya katakan itu omong kosong belaka. Karena percaya pada Tuhan itu kan gagasan orang beriman. Kalau orang tidak beriman kan nggak percaya pada Tuhan. Maka yang saya katakan nggak masuk akal. Tapi bagi yang percaya pada Tuhan, maka yang saya katakan jadi masuk akal. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya disertai, karena saya diberkati, saya hidup, dan seterusnya. Itu doa pokok yang pertama, yaitu ekaristi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu para saudari-saudara, doa pokok yang kedua yang menjadi tradisi orang beriman Kristiani adalah doa permohonan. Nah, itu mungkin yang paling kita suka, meminta-minta kepada Tuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu, permintaan yang kita sampaikan pada Tuhan setiap harinya bisa jadi agak meleset dengan apa yang menjadi kebiasaan Gereja Katolik. Mengapa? Karena ternyata permohonan yang kita mintakan pada Tuhan dalam doa permohonan sebetulnya hanya ada dua. Yang pertama, permintaan ampun. Maka Tuhan ampuni kesalahanku, Tuhan ampuni dosaku. Maka pertama-tama mohon ampun. Maka tidak pertama-tama mohon rezeki, bukan. Mohon usia panjang, bukan. Mohon keselamatan, bukan. Tetapi pertama-tama kalau kita sembahyang, mohon pengampunan. Ampuni kedosaan saya, ampuni kesalahan saya. Itu doa dalam tradisi orang beriman Katolik. Isi permohonan yang pertama, mohon ampun. Lalu yang kedua, ternyata juga tidak ada Bapak Ibu dalam tradisi Gereja Katolik mohon rezeki atau mohon yang lain-lain. Ternyata tidak ada. Dalam tradisi Gereja Katolik, doa permohonan yang kedua adalah mohon kekuatan agar saya dapat melanjutkan hidup yang kadangkala ruwet-ruwet ini. Itu saja. Maka doa permohonan yang kedua, Tuhan kuatkanlah saya. Kalau saya punya persoalan, semoga saya bisa cari jalan keluar. Kalau saya katakanlah sedang kesulitan keuangan, berilah aku kekuatan supaya aku bisa mencari sumber-sumber keuangan yang lain. Mudah-mudahan demikian. Maka para saudari-saudara, doa permohonan dalam tradisi Gereja Katolik, pertama-tama yuk kita diingatkan doa mohon ampun. Lalu yang kedua, doa mohon kekuatan agar kita dapat mengikuti jalan kehidupan yang kadangkala naik turun dan banyak persoalan. Kalau kemudian kita minta itu, minta ini, dan macam-macam rupa-rupanya, bukan itu doa permohonan yang pertama-tama perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Tidak salah, tetapi rasa-rasanya jangan langsung minta-minta. Meskipun Tuhan Yesus mengatakan mintalah, tetapi kalau dalam bacaan perikopa Injil kita tahu minta apa yang dimaksudkan Tuhan sebetulnya mintalah kekuatan Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan. Maka para saudari-saudara sesuai. Jadi kita dalam doa permohonan mintalah kekuatan. Kekuatan dari siapa? Kekuatan dari Tuhan. Dalam rupa apa? Penyertaan Roh Kudus. Maka sesuai dengan kata-kata kitab suci.
minta kekuatan Roh Kudus, maka kita akan diberanikan untuk mengikuti pesiaran hidup dengan segala macam dinamikanya. Maka para saudari-saudara, setiap kali kita ke rumah Tuhan, ke gereja, ke tempat ibadah apapun namanya, maka satu hal yang pasti tidak akan pernah terlupa. Kita pasti berziarah ke sana, kita dolan ke sana, apapun. Tetapi satu yang tidak terlupa, kita pasti berdoa. Dan doa dalam tradisi Kristiani, dalam tradisi Katolik ada dua pemaknaannya. Yang pertama, keyakinan saya sedang berbicara dengan dia yang tidak bisa berbicara balik kepada saya dengan kata-kata yang saya pahami. Maka jangan menunggu jawaban Tuhan. Lalu yang kedua, dalam doa saya mengangkat segala rasa, perasaan, pikiran, entah yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kepada Tuhan. Dengan demikian tidak ada lagi alasan saya tidak bisa berdoa, karena setiap orang yang masih punya pikiran, punya hati, punya perasaan, bisa menyampaikan rasa hati apa yang dipikirkan kepada Tuhan. Maka itu doa yang paling dasar, doa yang paling pribadi. Yang kedua, dalam doa kita mengenal dua doa pokok dalam tradisi gereja. Bersyukur Ekaristi. Bukan karena kita sudah diberi hadiah, sudah diberi usia panjang kita Ekaristi, tetapi pertama-tama saya bersyukur masih ada Tuhan. Buktinya saya masih diberi kesempatan untuk bersiarah di bumi. Lalu berikutnya, mari kita mengajukan permohonan pada Tuhan. Tapi permohonan yang bagaimana? Pertama, mohon ampun. Dan yang kedua, mohon kekuatan Roh Kudus supaya kita bisa melanjutkan pesiaran hidup kita sehari-hari. Semoga dengan demikian nama Tuhan kita muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda Firaun keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah. Padahal mereka terbaring dan tidak dapat bangun lagi. Mereka sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melaksanakan semuanya itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari masa purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan akan mengalirkan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, juga serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan aku telah membuat sungai-sungai mengalir di padang belantara, untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan keagunganku. Demikianlah sabda Tuhan. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Pada waktu itu, berkatalah orang
Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Pulihkan kepada kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan sepenuh hatimu, sabda Tuhan, sebab aku Maha Pengasih dan Penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia telah berada lagi di dalam bait Allah. Seluruh rakyat datang kepadanya,
dan ia duduk lalu mengajar mereka semua. Lalu datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri tegak, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan.